Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan tiang panjang. Untuk metode pelaksanaan yang pertama ialah mempersiapkan lokasi pemancangan. Mempersiapkan lokasi pemancangan ini meliputi kondisi tanah di mana alat pemancang akan diletakkan harus dapat menopang beban berat alat. Bila mana elevasi akhir kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. Hal kedua yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat pemancang. Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang, sehingga tiang pancang tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman rencana atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan tanpa kerusakan. Bila diperlukan, pelaksana dapat melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu. Hal selanjutnya yang dilakukan ialah pengangkutan dan penyimpanan tiang pancang. Tiang pancang yang diangkut ke lapangan harus sudah memenuhi kuat bahan yang diisyaratkan dan disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan. Tiang pancang disusun seperti piramida dan diberikan alas kayu 5/10. Penyimpanan dikelompokkan sesuai dengan tanggal cor, tipe, diameter, serta dimensi yang sama. Setelah 3 hal tersebut telah dilakukan, maka hal selanjutnya yang dilakukan ialah pemancangan. Tiang diberikan marking atau tanda skala kedalaman setiap jarak 1 meter. Kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan topi atau cushion. Tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk pada bagian bawah pemukul atau hammer. Selama pemancangan dilakukan, monitoring pancang sesuai dengan form yang telah disetujui, kedalaman, jumlah pukulan, penetrasi akhir, rebound, dan sebagainya. Selanjutnya yang dilakukan ialah pemilihan pemukul tiang. Pertama, pemilihan pemukul sebaiknya disesuaikan terhadap jenis tiang pancang, berat tiang pancang, kondisi tanah, serta daya dukung rencana yang akan dicapai. Dari yang saya tahu, jenis-jenis alat pemukul tiang itu ada drop hammer, single acting steam, double acting steam, differential acting steam, diesel hammer, hydraulic hammer, vibratory driver's hammer. Tapi yang biasanya sering dilakukan atau yang sering dilihat di lingkungan sekitar kita itu ada drop hammer, diesel hammer, dan hydraulic hammer. Drop hammer sendiri adalah suatu bahan logam yang berat yang diangkat dengan hose line dan kemudian dijatuhkan ke atas tiang pancang. Karena gaya dinamis yang cukup besar diletakkan kepala tiang antara hammer dan ujung atas tiang. Kepala tiang kemudian mendistribusikan hempasan ujung tiang dan berfungsi sebagai shock absorber. Kepala tiang terdiri atas cushion block yang pada umumnya terbuat dari kayu. Keuntungan memakai drop hammer ini yang pertama, investasi alat yang murah, kedua, pengoperasian yang sederhana, ketiga, energi yang ada bervariasi tergantung pada tinggi jatuh. Namun, kerugiannya ialah lambat, merusak tiang apabila tinggi jatuh terlalu tinggi, vibrasi yang cukup besar dan juga mengganggu, dan tidak dapat digunakan untuk pemancangan di air. Untuk diesel hammer sendiri tidak memerlukan tenaga luar seperti steam boiler atau air compressor, lebih sederhana dan mudah dipindahkan. Unit sudah komplit terdiri atas silinder vertikal, piston atau ram, landasan tangki, dan bahan bakar dan pelumas, pompa bahan bakar, injektor, dan juga mesin pelumasan. Diesel hammer dengan ujung terbuka dapat memukul sekitar 40-55 pukulan per menit. Pada jenis tertutup sekitar 75-85 per menit pukulannya. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama dia lebih mobile dan memerlukan waktu yang singkat untuk meng-setup dan start operasi. Ekonomis dalam pengoperasiannya, pemeliharaan lebih sederhana, dan juga pelayanan yang cepat. Energi per pukulan dapat ditingkatkan. Selain itu, kecepatan rendah sehingga mudah melakukan pemancangan. Namun, kerugian yang didapat ialah sulit dalam menentukan energi per pukulan karena tinggi piston ram akan naik sejalan dengan ledakan bahan bakar. Kedua, hammer tidak dapat dioperasikan pada kondisi tanah lunak. Yang ketiga, polusi suara dan udara bila pemeliharaan kurang diperhatikan. Selanjutnya ada hydraulic hammer. Hydraulic hammer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hydraulic impact atau drop hammer. Yang kedua itu hydraulic pile driver.
Untuk hydraulic impact, pertama, dia itu mempunyai efisiensi 90%, sangat baik mentransfer energi ke tiang pancang, lebih efisien dibandingkan steam atau diesel hammer. Cara kerjanya, ram diangkat oleh tag hydraulic sampai ketinggian tertentu, lalu ram akan dijatuh bebaskan pada kepala tiang pancang. Tinggi jatuh hammer akan bervariasi tergantung kondisi tiang pancang dan kondisi tanah. Selain itu ada hydraulic pile driver. Hydraulic pile driver ini itu dia tekanan dari hydraulic dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan tiang pancang baja profil H dan sheet pile baja dengan cara menggenggam, menekan, dan mencabutnya. Pile driver memegang tiang pancang lalu menekannya ke bawah sedalam kira-kira kurang lebih 1 meter sampai habisnya stroke-nya, kemudian genggaman dikendorkan lalu dikembalikan kembali, lalu ditekan kembali. Terus juga hydraulic pile driver ini dia lebih simple dan juga praktis karena mempunyai kekuatan sampai dengan 140 ton, tingkat kebisingan yang minimum, dan getaran kecil sekali. Selain itu, dia cocok untuk pemancangan di lokasi yang terbatas. Setelah kita melakukan pemilihan pemukul tiang, selanjutnya adalah pemancangan tiang miring. Pemancangan tiang miring ini juga sering dikenal dengan konstruksi butter pile atau racket pile atau incline pile. Konstruksi butter pile ini adalah teknik pemasangan tiang dengan memposisikan tiang pada kemiringan terhadap posisi vertikal dengan sudut tertentu. Butter pile berdasarkan arah kemiringannya dibagi menjadi dua, yaitu butter pile positif dan juga butter pile negatif. Butter pile umumnya digunakan untuk meningkatkan daya dukung lateral dari sekelompok tiang jika tiang vertikal tidak menyediakan daya dukung yang dibutuhkan. Butter pile positif yaitu tiang dengan kemiringan terhadap posisi vertikal searah dengan beban lateral. Lalu butter pile negatif, tiang dengan kemiringan terhadap posisi vertikal berlawanan dengan beban lateral. Setelah pemancangan tiang miring itu dilakukan, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah penyemprotan air atau water jetting. Kadang semprotan air dilakukan untuk membantu penetrasi tiang di dalam pemancangan. Tiang masuk ke dalam tanah oleh semprotan air dengan tanpa bantuan pemukul. Efektivitas dari pekerjaan pemancangan dengan semprotan air ini bergantung dari jenis tanah juga. Jenis tanah yang dimaksud ialah lebih efektif untuk pemancangan pada tanah pasir, tidak begitu efektif untuk tanah yang berkerikil, diragukan untuk lanau, dan tidak efektif untuk tanah lempung. Selanjutnya yang dilakukan ialah sambungan tiang pancang. Sambungan tiang pancang ini ada kayu, ada beton, dan juga ada baja. Untuk kayu, pemukul ujung TP dipotong tegak lurus terhadap panjang, kemudian diperkuat dengan pelat penyambung baja atau profil kanal atau siku yang dilas menjadi satu. TP bulat diperkuat dengan pipa menyambung, lalu sepatu harus konsentris dengan pusat TP, dipasang kuat di ujung TP. Bidang kontak antara TP dan sepatu harus kuat karena mendapat tekanan lebih. Lalu setelah sambungan tiang pancang kayu, kemudian ada sambungan tiang pancang beton dan baja. Sambungan tiang pancang beton seperti yang kalian lihat di gambar ini menggunakan cacat linear panjang 3 kali lebarnya, besarnya kurang dari 1/16 inch atau 1,6 mm. Sedangkan cacat lingkarannya panjang atau lebar lingkaran kurang dari 3/16 inch atau 4,8 mm dan mempunyai 4 atau lebih lingkaran dalam satu baris dengan jarak lebih besar 1,6 mm. Dan kalian lihat lagi sambungan tiang pancang baja berikut. Ada tata cara pasang alat sambung, penyambungan tiang, pengelasan sambungan, dan gambar radiographic and ultrasonic testing. Kalian lihat gambarnya. Lalu ini ada gambar pemotongan tiang pancang beton. Kalian lihat ada gambar kawat prategang sama tulangan baja tambahan yang masuk ke poer. Kalian lihat gambarnya. Lalu kalian lihat ini ada pemotongan tiang pancang baja. Tata caranya pertama, bagian dalam tiang pancang pipa baja dapat dibiarkan kosong.
diisi dengan pasir, beton, atau beton bertulang sesuai dengan desain. Lalu sebelum dicor, tiang diisi jalinan tulangan besi, disiapkan juga stek ke poer sebesar minimal 1D atau 1D. Lalu 2-3 meter bagian atas cor dipindahkan dengan penggetaran. Lalu agar tulangan tepat di tengah-tengah digunakan space pengatur jarak setiap 90 derajat pada keliling rangka tulangan dengan jarak exposure tiap 2-2,5 m arah panjang tiang. Lalu kita masuk ke metode pengawasan atau kontrol mutu pondasi tiang pancang. Yang pertama ada uji beban statis, pengujian daya dukung tiang atau static loading test untuk mengetahui secara pasti daya dukung pondasi tiang tunggal atau dengan pengujian dengan melibatkan pemberian beban statik dan pengukuran pergerakan tiang. Beban diberikan secara bertahap dan penurunan tiang diamati. Beban uji sama dengan 2 kali beban rencana. Lalu definisi keruntuhan yang diterima dan dicatat untuk interpretasi lebih lanjut adalah bila di bawah suatu beban yang konstan, tiang terus-menerus mengalami penurunan. Pada umumnya, beban runtuh tidak dicapai pada saat pengujian. Oleh karena itu, daya dukung ultimate dari tiang hanya merupakan suatu estimasi. Beban kontra dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama dengan menggunakan sistem cantilever. Cara kedua dapat digunakan kerangka baja atau jangkar pada tanah. Terakhir, samping tiang uji sama dengan minimal 1 tiang uji dan maksimal 3 tiang uji per jembatan. Lalu ini ada gambar uji beban statis. Yang pertama, pengujian dengan sistem cantilever. Yang kedua, pengujian dengan tiang jangkar. Lalu static loading test dan peralatan dongkrak static loading test. Nah, setelah uji beban statis, ada uji beban dinamis. Pengujian daya dukung tiang atau namanya Pile Dynamic Analysis atau PDA test. Pertama, prinsip pengujian, pondasi tiang dipukul dengan palu pancang atau hammer. Gelombang dan perpendekan tiang yang dihasilkan dimonitor dengan sensor accelerometer atau gelombang dan strain gauge atau regangan. Kedua, gelombang yang dihasilkan kemudian diproses dengan metode signal matching untuk mengeliminir komponen dinamis dan menghasilkan tahanan statis tiang. Ketiga, samping tiang diuji sama dengan 0,5 atau 2,0% total jumlah tiang atau minimal 1 tiang dalam suatu kelompok tiang. Lalu ada prosedur pengujian. Yang pertama, pasang sensor PDA atau sepasang strain transducer dan sepasang accelerometer di badan tiang dalam jarak 1 sampai dengan 2 kali diameter atau lebar tiang pada permukaan. Kedua, pasang sensor dipasang berpasangan dan berlawanan arah. Ketiga, tiang diberikan beban dinamis dengan cara menjatuhkan kepala palu secara jatuh bebas ke kepala tiang atau dengan beberapa variasi ketinggian. Keempat, berat palu sama dengan saat pemancangan atau disyaratkan 1,5% sampai 2% dari daya dukung rencana. Lalu terakhir ada metode pengujian daya dukung tiang calendering. Calendering itu pertama, metode calendering digunakan pada pekerjaan pemancangan tiang pancang untuk mengetahui daya dukung tanah secara empiris melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang. Calendering wajib dilakukan pada seluruh tiang pancang untuk melengkapi dan mendukung daya dukung hasil PDA test atau sampling uji PDA terbatas terkait biaya. Kedua, sebelum dilaksanakan calendering, dilakukan monitoring pemukulan saat pemancangan yaitu untuk mengetahui jumlah pukulan tiap meter dan total sebagai data yang wajib dilampirkan beserta hitungan calendering. Ketiga, metode pelaksanaan calendering hanya sederhana. Alat yang disediakan cukup spidol, kertas, milimeter black, slot tip, dan kayu pengarah spidol agar selalu pada posisinya. Terakhir, pelaksanaannya dilakukan pada saat 10 pukulan terakhir, yaitu saat hampir mendekati top pile yang disyaratkan.
Nilai final set yang disyaratkan kurang lebih 2,5 sampai 3,0 cm untuk 10 pukulan terakhir atau asumsi tiang didesain secara end bearing.